Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena klik tombol subscribe itu gratis. Gratis. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Hans Cupang Bandung. Pada video kali ini, saya akan memberitahukan kepada teman-teman suatu rahasia atau tips bagaimana menjaga kualitas air agar layak dipergunakan dalam proses pembesaran burayak-burayak cupang kita. Pada umur 1,5 bulan sampai 3 bulan, burayak-burayak akan mengalami proses pembesaran di tempat seperti kontainer air ini. Bisa juga teman-teman mempergunakan kolam plastik atau kolam semen, itu untuk lahan yang luas. Tapi untuk lahan sempit seperti lahan saya ini, saya pergunakan suatu kontainer berukuran 40 kali 60 atau 80. Dan ini seringkali ketika kita memberikan makan cacing sutra ini akan mengalami suatu proses pembusukan sehingga air menjadi bau dan kotor, dan di dasar-dasarnya ada kotoran-kotoran. Dan kalau ini dibiarkan terus-menerus, airnya akan menjadi tidak layak lagi untuk proses pembesaran burayak atau cupang ini. Harus airnya sering diganti supaya kualitas air tetap terjaga. Tapi saya punya suatu tips kepada teman-teman untuk supaya dalam proses pembesaran ini air tidak perlu diganti sama sekali, yaitu dengan cara memberikan filter atau saringan air seperti ini. Dengan difilter seperti ini memungkinkan air bisa layak pakai sampai usia 3 bulan sebelum pindah ke proses soliter atau soliter seperti ini. Karena dari pengalaman saya, dengan metode ini kualitas air bisa dijaga sampai berbulan-bulan. Seperti contohnya untuk di akuarium ini, walaupun ini filternya sudah kotor sama sekali, tapi air tetap jernih. Dan juga contohnya seperti di tempat koki ini, walaupun filternya sudah kotor, tapi kualitas air tetap bersih dan jernih. Maka pada proses cupang ini pun saya akan memperlakukan yang sama. Cuman bedanya periodenya cuman sehari 1 jam atau 2 jam cukup. Tidak perlu seharian dipasang terus. Bahan-bahannya apa saja teman-teman? Yang pertama, pastilah suatu alat, yaitu pompa air atau head pump untuk mengalirkan atau sirkulasi air di dalam wadah. Yang kedua adalah dakron ya teman-teman. Sebagai penyaringnya, dakron ini bisa kita jumpai atau kita beli di toko imitasi atau toko plastik. Ini ukurannya 2,40 meter dan panjangnya terserah mau 1 meter atau 2 meter atau 3 meter, terserah kita. Harga per meternya dakron ini adalah 50.000. Dan kita potong, yang semeternya dipotong menjadi 3, yang 240 cm nya dipotong jadi 8. Jadi 1 meter dakron ini kita mendapatkan 24
potong seperti ini. Dan kalau dihitung-hitung satu potong ini jatuhnya hanya Rp2.000 ya teman-teman. Dan head pump ini saya pergunakan yaitu hanya 12 watt. Bisa teman-teman pakai yang lebih rendah juga bisa. Dan saya beli harganya Rp100.000 teman-teman. Mereknya terserah, mau yang apapun, yang penting bisa mengalirkan air. Lalu filter ini dirangkai sedemikian rupa sehingga si Dacron ini mempunyai dudukan atau tempat atau saringan seperti ini, dan dirangkai menggunakan besi atasnya diikat. Lalu pompanya, head pump yang tadi kita sambungkan ya, kita sambungkan dengan selang ukuran 5/8 inch, kurang lebih 40 atau sampai 50 cm setiap wadahnya. Dan filter ini hanya boleh atau idealnya sejam atau 2 jam per hari, tidak perlu selamanya. Kalau sudah terangkai seperti demikian, kita tinggal hanya memencet satu saklar aja, dan ini akan berjalan dengan baik ya teman-teman. Dalam proses ini diharapkan kita tidak usah mengganti selamanya 1,5 bulan, dari umur 1,5 bulan sampai 3 bulan. Dengan proses ini berarti mengirit waktu untuk membersihkan atau menyimpan air, sehingga sisa waktu yang terbuang untuk membersihkan wadah-wadah ini bisa kita pergunakan untuk hal yang lainnya, tidak melulu untuk membersihkan kolam pembesaran ini. Dan ini usia 3 bulan ya teman-teman. Ini adalah proses pertama breeding saya, hasilnya sekitar 30, dan sisanya ini ada proses atau hasil breeding saya yang kedua, sebanyak 4 wadah, isinya kurang lebih 250 ekor. Dan pada proses breeding yang ketiga ini dihasilkan 310 teman-teman. Ini usianya baru 1 bulan. Untuk usia 1 bulan ini masih belum kita filter karena ukurannya masih sangat kecil ya teman-teman. Karena kalau dipaksakan juga takutnya nanti akan terisap oleh kompanya. Dan usia 1 bulan ini airnya bisa bertahan, tidak kotor. Ini burayak-burayak umur 1 bulan ya teman-teman. Nanti setengah bulan lagi akan saya dibuatkan filter yang sama seperti ini. Demikian teman-teman proses filterisasi atau rahasia bagaimana menjaga kualitas air agar tetap layak untuk cupang-cupang kita usia 1,5 sampai 3 bulan. Nanti pada prosesnya kalau memang airnya menjadi hijau, menjadi green water, itu tidak perlu risau teman-teman, karena air hijau ini mengandung chlorella atau zat hijau daun, dan itu merupakan pakan tambahan untuk budaya-budaya kita untuk menghasilkan
warna yang lebih cerah. Nanti pada kenyataannya kalau memang ini airnya hijau seperti ini airnya hijau ya teman-teman, itu nggak jadi masalah, masih tetap layak untuk dipergunakan untuk pembesaran cupang kita. Walaupun ini hasil filternya sudah hitam, dakronnya udah hitam, tapi airnya hijau, tetap ini masih boleh dipergunakan karena ini kualitas airnya masih terjaga, masih bagus, masih bisa dipakai. Jadi kalau airnya hijau tidak perlu risau, biarkan aja, karena itu sebagai pakan tambahan supaya warna cupang kita akan menjadi lebih cerah nantinya. Demikian teman-teman untuk video kali ini. Semoga tips ini akan membantu teman-teman, terutama untuk breeder pemula seperti saya, untuk meringankan tugas kita dalam proses breeding kita usia 1,5 sampai 3 bulan. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video-video yang akan datang. Bye-bye.